Bayangkan ini terjadi di hadapan Anda sendiri. Seorang gadis desa sederhana dengan pakaian polos dan wajah gugup melangkah masuk ke kantor mewah di hari pertamanya bekerja. Alih-alih disambut, ia justru menjadi bahan tertawaan. Setiap langkahnya dihina, setiap ucapannya diremehkan. Tak ada satupun yang membelanya. Namun, mereka tidak tahu. Dalam hitungan jam, satu fakta mengejutkan akan terungkap. Membuat CEO murka besar, suasana kantor berubah mencekam, dan nasib para penghina itu hancur seketika. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kalian akan menemukan kisah-kisah penuh drama kehidupan, kejutan tak terduga, serta pelajaran berharga yang sering kali terjadi di sekitar kita, namun jarang disadari. Di channel ini, kami berusaha menghadirkan cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mampu menyentuh hati dan membuka pikiran. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol subscribe, menyukai video ini, serta membagikannya ke teman atau keluarga. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan konten terbaik secara konsisten. Terima kasih, dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Sari berdiri terpaku di depan sebuah gedung tinggi yang menjulang angkuh di tengah hiruk-pikuk kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari, seolah menjadi batas tak kasat mata antara dua dunia yang sangat berbeda. Tangannya menggenggam erat map coklat berisi berkas lamaran kerja, sementara nafasnya terasa berat oleh gugup dan harapan yang bercampur menjadi satu. Bagi gadis desa seperti dirinya, tempat ini terasa asing, bahkan menakutkan. Sari berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari kemewahan kota. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi kerja keras dan kesederhanaan. Ia terbiasa bangun sebelum matahari terbit, membantu orang tuanya di ladang, lalu berjalan kaki berkilometer-kilometer demi mengenyam pendidikan. Ketika kesempatan bekerja di perusahaan besar ini datang, Sari menganggapnya sebagai keajaiban yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi perusahaan. Lantai marmer yang mengkilap, pendingin ruangan yang menusuk kulit, serta orang-orang berpakaian rapi membuatnya merasa kecil. Ia merapikan bajunya yang sederhana, mencoba menenangkan diri, dan meyakinkan hatinya bahwa ia pantas berada di sana. Meski penampilannya jauh dari kata mewah, tekadnya tidak kalah besar dibanding siapapun di gedung itu. Beberapa pasang mata mulai meliriknya. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang tersenyum sinis tanpa berusaha menyembunyikannya. Sari menyadari tatapan-tatapan itu, namun memilih menunduk dan berjalan lurus ke depan. Ia datang bukan untuk dipuji, melainkan untuk bekerja dengan jujur dan membuktikan kemampuannya. Saat petugas resepsionis memanggil namanya, jantung Sari berdegup lebih kencang. Hari itu adalah hari pertama kerjanya, awal dari perjalanan baru yang ia harapkan bisa mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa langkah sederhana yang ia ambil pagi itu akan membawa dirinya ke sebuah kejadian besar yang bukan hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga mengguncang seluruh perusahaan. Begitu Sari melangkah lebih dalam ke area kerja, suasana yang semula terlihat profesional perlahan berubah menjadi tidak bersahabat. Bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas. Beberapa karyawan saling melirik, lalu menutup mulut sambil tertawa kecil, seakan kehadiran Sari adalah hiburan gratis di pagi hari. Ia bisa merasakan tatapan mata yang menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Seorang karyawan wanita dengan pakaian mahal dan riasan sempurna berbisik cukup keras kepada temannya. "Ini kantor atau pasar desa? Kok ada yang salah masuk?" Tawa pun pecah, disusul anggukan setuju dari beberapa orang lain. Kalimat itu menusuk hati Sari, namun ia berusaha tetap tenang. Tangannya bergetar, tapi ia menggenggam map di dadanya lebih erat, seolah itu satu-satunya perisai yang ia miliki. Saat dikenalkan kepada tim, Sari mencoba tersenyum dan menyapa dengan sopan.
namun sambutannya dingin. Beberapa orang pura-pura sibuk dengan komputer, yang lain menatapnya dengan ekspresi meremehkan. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya dengan nada sinis, "Kamu yakin bisa kerja di sini? Standar kami cukup tinggi loh." Setiap tawa dan komentar itu membuat wajah Sari memanas. Bukan karena marah, melainkan karena rasa malu dan sedih yang bercampur menjadi satu. Ia tidak menyangka hari pertamanya akan dimulai dengan hinaan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mimpinya untuk memperbaiki hidup benar-benar salah? Namun di balik semua itu, Sari memilih untuk diam. Ia menundukkan kepala, menjawab setiap pertanyaan dengan sopan, dan berusaha fokus pada tugas yang diberikan. Bagi para karyawan lain, sikap diamnya dianggap sebagai tanda kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan Sari bukanlah karena ia tidak berdaya, melainkan karena ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Hari itu, tawa dan hinaan terus mengiringi langkah Sari. Tanpa mereka sadari, setiap ejekan yang terlontar justru sedang menumpuk menjadi bom waktu. Sebuah konsekuensi besar yang kelak akan meledak tepat di hadapan mereka semua. Seiring berjalannya waktu, sikap diam Sari justru menjadi bahan penilaian baru bagi rekan-rekan kerjanya. Mereka mengira ketenangannya adalah tanda ketakutan, kepasrahan, bahkan kebodohan. Setiap kali ada candaan sinis atau perintah bernada merendahkan, Sari hanya mengangguk pelan dan menjalankannya tanpa membantah. Hal itu membuat beberapa karyawan semakin berani bertindak semena-mena. Sari diberi tugas-tugas kecil yang tidak sebanding dengan posisinya. Ia disuruh mengambilkan kopi, membereskan meja orang lain, bahkan diminta mengulang pekerjaan yang sebenarnya sudah benar. Semua dilakukan seolah untuk menguji batas kesabarannya. Beberapa orang sengaja menaikkan suara, memastikan semua orang tahu bahwa gadis desa itu bisa diperintah sesuka hati. Di balik wajah tenangnya, hati Sari bergolak. Setiap kata kasar dan perlakuan tidak adil terasa seperti goresan kecil yang perlahan menumpuk. Namun, ia memilih menelan semuanya dalam diam. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat ke kota, bahwa kesabaran adalah kekuatan dan tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara keras. Sari sadar, jika ia melawan sekarang, semuanya hanya akan memperkeruh keadaan. Ia tahu posisinya terlihat lemah, tetapi ia juga tahu waktunya belum tiba. Ia ingin melihat sejauh mana manusia bisa berubah ketika merasa lebih tinggi dari orang lain. Sikap diamnya adalah pilihannya sendiri, bukan karena ia tak mampu membela diri. Sayangnya, keheningan itu justru disalahartikan. Beberapa karyawan mulai memperlakukannya seperti bayangan. Mereka berbicara tentang dirinya seolah ia tidak ada, membicarakan latar belakangnya dengan nada meremehkan. Pantas saja dari desa, mentalnya lemah, ucap seseorang tanpa rasa bersalah. Malamnya saat pulang ke kamar kecil yang ia sewa, Sari akhirnya meneteskan air mata. Bukan karena hinaan semata, tetapi karena kenyataan pahit bahwa dunia kerja bisa sekejam itu. Namun, di balik tangisnya, ada tekad yang semakin menguat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri, seberapapun orang lain berusaha menjatuhkannya. Diamnya Sari bukan tanda kekalahan. Ia adalah badai yang sedang menunggu waktu. Dan tanpa disadari siapapun di kantor itu, badai itu akan segera datang, membawa kebenaran yang tak bisa lagi mereka tertawakan. Di balik sikap sederhana dan wajah tenang Sari, tersimpan sebuah rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun di kantor itu. Setiap pagi, sebelum melangkah masuk ke gedung megah tersebut, Sari selalu menarik napas panjang, seolah sedang mengenakan topeng yang harus ia pakai sepanjang hari. Topeng sebagai karyawan biasa, sebagai gadis desa yang dianggap tak berarti. Tak ada satupun yang tahu bahwa keputusan Sari bekerja di perusahaan itu bukanlah kebetulan. Ia memiliki alasan yang jauh lebih dalam daripada sekedar mencari penghidupan. Beberapa bulan sebelumnya, Sari telah menyetujui sebuah kesepakatan penting bersama seseorang yang sangat berpengaruh di perusahaan tersebut.
kesepakatan yang menuntutnya untuk menyembunyikan identitas aslinya dan hidup sebagai orang biasa. Saat sendirian, Sari sering membuka ponselnya dan membaca pesan singkat yang masuk tanpa pernah ia balas. Pesan itu selalu berisi satu kalimat sederhana. "Apa kamu baik-baik saja?" Ia hanya menatap layar beberapa detik, lalu menguncinya kembali. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia harus menepati janjinya untuk tidak membuka apapun sebelum waktunya. Rahasia itu membuat Sari sering terjebak dalam dilema batin. Ada saat-saat ketika hinaan yang ia terima terasa terlalu berat dan ia hampir menyerah. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat tujuan awalnya datang ke tempat itu. Ia ingin melihat wajah asli manusia ketika tidak diawasi, ingin tahu bagaimana kekuasaan memperlakukan yang lemah. Tanpa disadari rekan-rekannya, sikap sederhana Sari adalah bentuk ujian. Ujian yang tidak tertulis, tetapi nyata. Ia ingin memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan itu benar-benar dijalankan, bukan hanya slogan di dinding. Setiap hinaan yang ia terima, setiap perlakuan tidak adil, semuanya ia simpan rapi di dalam ingatan. Rahasia itu bukan tentang harta atau jabatan semata, melainkan tentang kebenaran. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, bukan Sari yang akan merasa malu, melainkan mereka yang selama ini mentertawakannya. Waktu terus berjalan, dan hari penentuan semakin dekat. Tanpa satu pun dari mereka sadari, langkah mereka sendiri sedang membawa mereka menuju akibat yang tak bisa dihindari. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi, suasana kantor dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Para karyawan datang lebih awal, berpakaian lebih rapi, dan berbicara dengan suara lebih pelan. Kabar tentang kedatangan CEO yang jarang muncul telah menyebar sejak sehari sebelumnya. Dan itu cukup untuk membuat seluruh lantai kantor seperti berada di bawah pengawasan tak kasat mata. CEO perusahaan ini dikenal sebagai sosok yang tegas, dingin, dan nyaris tak pernah menoleransi kesalahan. Banyak karyawan hanya mengenalnya dari foto di majalah bisnis atau laporan tahunan perusahaan. Bertemu langsung dengannya adalah hal langkah, dan hari ini kesempatan itu datang bersamaan dengan rasa takut yang mengendap di hati setiap orang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Sari tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia mengantarkan dokumen, menyusun arsip, dan menjawab perintah tanpa banyak bicara. Namun, ia bisa merasakan perubahan atmosfer di sekelilingnya. Orang-orang yang kemarin menertawakannya kini tampak sibuk menyelamatkan diri sendiri, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Beberapa karyawan mulai panik. Ada yang berlatih menjawab pertanyaan seolah sedang menghadapi ujian hidup. Ada pula yang tiba-tiba bersikap manis pada Sari, meminta tolong dengan senyum yang dibuat-buat. Perubahan sikap itu tidak luput dari perhatian Sari, tetapi ia memilih tetap bersikap netral. Di ruang rapat utama, kursi CEO telah disiapkan dengan rapi. Dokumen penting tertata di meja panjang dan layar presentasi menyala sejak pagi. Semua orang menunggu, seakan menunggu vonis. Tak ada yang berani bersuara keras, apalagi bercanda. Sari sempat berhenti sejenak di depan ruang rapat itu. Ada perasaan aneh yang menggelayut di dadanya, campuran antara gugup dan kesiapan. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Ia tahu sesuatu yang selama ini ia pendam akan segera mencapai titik puncaknya. Tanpa seorang pun menyadari, kedatangan CEO bukan hanya tentang evaluasi kinerja atau rapat rutin. Hari itu akan menjadi hari pengungkapan. Hari ketika topeng-topeng kepalsuan mulai runtuh satu persatu. Dan di tengah semua ketegangan itu, Sari berdiri diam menunggu saat yang telah lama ia persiapkan. Suara langkah kaki terdengar jelas dari ujung lorong. Awalnya pelan, namun semakin mendekat dan terasa berat, seolah setiap langkah membawa wibawa yang tak bisa diabaikan.
Percakapan di dalam kantor langsung terhenti. Satu persatu karyawan menedakkan punggung, menahan nafas dan menatap ke arah pintu masuk. Detik itu, semua orang tahu CEO telah tiba. Pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pria berjas hitam masuk dengan ekspresi datar, namun tatapan tajam. Aura kepemimpinannya begitu kuat hingga ruangan terasa lebih sempit. Tanpa banyak kata, ia melangkah masuk diikuti beberapa petinggi perusahaan. Tak ada senyum, tak ada basa-basi, hanya keheningan yang menegangkan. CEO memindai ruangan dengan matanya. Tatapannya menyapu setiap wajah, seolah menilai siapa yang layak dan siapa yang menyimpan kesalahan. Banyak karyawan menunduk, sebagian lainnya pura-pura sibuk dengan dokumen. Jantung mereka berdetak semakin cepat, khawatir rahasia kecil mereka terbaca dari sorot mata pria itu. Namun tiba-tiba, langkah CEO terhenti. Tatapannya terpaku pada satu sosok yang berdiri di sudut ruangan, Sari. Wajahnya yang tadi dingin berubah sekejap seolah menyimpan emosi yang dalam. Ruangan semakin sunyi, tak ada yang berani bergerak, apalagi bertanya. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, matanya bertemu langsung dengan tatapan CEO. Ada keheningan panjang di antara mereka, keheningan yang syarat makna. Beberapa karyawan saling berpandangan, bingung dan mulai gelisah. Mereka tidak mengerti mengapa CEO begitu memperhatikan gadis desa itu. CEO melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat ketegangan semakin memuncak. Karyawan yang tadi menghina Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Ada firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Saat CEO berdiri tepat di hadapan Sari, seluruh ruangan seolah berhenti bernafas. Tak satu pun suara terdengar, bahkan detak jam di dinding terasa lebih keras dari biasanya. Detik itu, semua orang merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan tanpa mereka sadari, momen inilah yang menjadi awal dari runtuhnya kesombongan dan terbukanya sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keheningan di dalam ruangan terasa menyesakkan. Semua mata tertuju pada CEO yang berdiri tepat di depan Sari. Tidak ada yang berani bergerak, apalagi berbicara. Bahkan orang-orang yang biasanya paling vokal, kini hanya mampu menelan ludah, merasakan firasat buruk yang semakin nyata. CEO menatap Sari dengan sorot mata yang tak lagi dingin, melainkan penuh emosi yang tertahan. Suaranya akhirnya terdengar, tenang namun berat, memecah keheningan yang panjang. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya singkat. Pertanyaan sederhana itu justru membuat beberapa karyawan terperangah. Sejak kapan CEO menanyakan kabar karyawan baru? Sari mengangguk pelan. "Saya baik, Pak," jawabnya dengan suara tertahan. Tatapan mereka bertemu sesaat, cukup lama untuk membuat orang-orang di sekitar merasa asing, seolah sedang menyaksikan percakapan yang seharusnya bersifat pribadi. CEO menghela nafas panjang, lalu berbalik menghadap seluruh karyawan. Wajahnya kembali mengeras, namun kali ini jelas terlihat kemarahan yang disembunyikan. "Sebelum rapat dimulai," ucapnya tegas, "saya ingin menanyakan satu hal." Ia berhenti sejenak, memastikan semua perhatian tertuju padanya. "Apa yang sebenarnya terjadi pada istri saya di kantor ini?" Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Beberapa orang refleks mengangkat kepala, mata mereka membelalak tak percaya. Bisikan panik mulai terdengar, wajah-wajah yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Kata istri memutar ulang setiap hinaan yang pernah mereka ucapkan. Sari berdiri diam, tangannya bergetar halus. Ia tidak berkata apa-apa, namun keberadaannya kini menjadi pusat segalanya. CEO melanjutkan dengan suara lebih keras. "Saya meminta dia masuk sebagai karyawan biasa, bukan untuk diuji kemampuannya, tapi untuk melihat bagaimana perusahaan ini memperlakukan manusia." Satu persatu, karyawan yang pernah menghina Sari mulai menunduk. Ada yang wajahnya memerah,
Ada yang berkeringat dingin, dan ada pula yang nyaris tak sanggup berdiri. Mereka sadar, semua sikap yang selama ini dianggap sepele kini menjadi bukti nyata kesombongan mereka sendiri. Pengakuan itu bukan hanya membuka identitas Sari, tetapi juga membuka borok yang selama ini tersembunyi di balik profesionalisme palsu. Hari itu, semua orang memahami satu hal. Mereka tidak sedang menghadapi gadis desa biasa, melainkan cermin dari perilaku mereka sendiri. Setelah pengakuan itu, suasana ruangan berubah drastis. Jika sebelumnya dipenuhi keterkejutan, kini udara terasa berat oleh ketakutan. CEO berdiri tegak di tengah ruangan, sorot matanya tajam menyapu satu persatu wajah karyawan. Tidak ada lagi jarak aman, tidak ada lagi tempat bersembunyi. "Saya ingin mendengar penjelasan," ucapnya dingin. "Bukan laporan kinerja, bukan alasan bisnis. Saya ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang kalian anggap lebih rendah." Tak ada yang langsung menjawab. Beberapa karyawan saling pandang, berharap ada orang lain yang berbicara lebih dulu. Namun CEO tidak memberi waktu. Ia menunjuk seorang karyawan senior yang sebelumnya paling lantang mengejek Sari. "Kamu," katanya tegas, "kamu yang tertawa paling keras. Jelaskan." Pria itu berdiri dengan kaki gemetar. Suaranya bergetar saat mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua itu hanya candaan. Namun sebelum ia selesai, CEO mengangkat tangannya, menghentikan. Candaan yang merendahkan martabat orang lain bukan candaan. Itu cerminan karakter. CEO lalu memanggil nama-nama lain. Setiap orang yang pernah menghina, menyuruh dengan nada meremehkan, atau membiarkan perlakuan itu terjadi tanpa membela, diminta maju. Satu persatu mereka berdiri berjajar di depan ruangan, kepala tertunduk, tak berani menatap siapapun. Amarah CEO semakin memuncak. "Perusahaan ini dibangun bukan hanya untuk mencari keuntungan," katanya lantang, "tapi untuk menjunjung nilai. Dan hari ini kalian gagal total." Suaranya menggema, membuat beberapa orang tak kuasa menahan gemetar. Sari berdiri di sisi ruangan, menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa senang melihat mereka ketakutan, namun ada kelegaan karena akhirnya kebenaran terungkap. Untuk pertama kalinya sejak hari ia masuk, tidak ada lagi tawa yang menghinanya. CEO menutup konfrontasi itu dengan kalimat yang menusuk. "Jika kalian tak mampu menghormati sesama manusia, maka kalian tak layak berada di perusahaan ini." Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Semua orang di ruangan itu tahu konsekuensi nyata tinggal menunggu waktu. Dan pada saat itulah, kesombongan yang selama ini berdiri kokoh mulai runtuh, digantikan rasa penyesalan yang datang terlambat. Ruangan masih dipenuhi ketegangan ketika CEO mengambil sebuah map hitam dari meja rapat. Ia membukanya perlahan, seolah memberi waktu bagi semua orang untuk memahami bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah gertakan. Wajahnya tenang, namun ketenangan itu justru lebih menakutkan daripada amarah sebelumnya. "Saya sudah cukup melihat," ucapnya dengan suara rendah namun tegas. "Perusahaan ini tidak membutuhkan orang-orang yang merasa berhak merendahkan orang lain." Ia lalu menyebutkan satu nama. Seorang karyawan yang sejak awal paling kejam terhadap Sari. Tubuhnya seketika melemas. "Mulai hari ini, kontrak kerja kamu kami hentikan," lanjut CEO tanpa ragu. Suara itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk akhir sebuah sidang. Beberapa orang terkejut. Beberapa lainnya menunduk lebih dalam, sadar bahwa giliran mereka bisa menyusul. Nama demi nama disebutkan. Tidak ada ampun. Setiap orang yang terbukti terlibat dalam hinaan, baik secara langsung maupun diam-diam mendukung, menerima keputusan yang sama. Tangisan tertahan, wajah putus asa, dan penyesalan yang terlambat memenuhi ruangan. Beberapa mencoba memohon, mengatakan bahwa mereka hanya ikut-ikutan, bahwa mereka tidak menyangka akibatnya akan sebesar ini.
Namun CEO tidak bergeming. Pilihan kalian adalah tanggung jawab kalian. Jawabnya singkat. Hari ini, kalian belajar bahwa sikap punya konsekuensi. Sari menyaksikan semuanya dengan hati yang berat. Ia tidak merasa menang, namun ia merasa keadilan akhirnya berdiri di sisinya. Ia sadar, keputusan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan perusahaan agar kesalahan serupa tidak terulang. Setelah pemecatan selesai, CEO menoleh ke seluruh karyawan yang tersisa. Ini peringatan terakhir, katanya. Mulai hari ini, siapapun yang melanggar nilai kemanusiaan di perusahaan ini akan menghadapi konsekuensi yang sama. Hari itu, kantor yang biasanya penuh kesombongan berubah menjadi ruang refleksi. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada lagi pandangan sinis. Hanya kesadaran pahit bahwa satu hari saja cukup untuk menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Dan bagi mereka yang dipecat, hari itu menjadi akhir dari kesombongan yang pernah mereka banggakan. Setelah badai emosi dan keputusan besar itu berlalu, ruangan rapat kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan terasa berbeda. Lebih tenang, lebih jujur. CEO mempersilahkan Sari untuk berbicara. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan ejekan, melainkan dengan rasa segan dan penasaran. Sari melangkah ke depan dengan napas teratur. Suaranya lembut, namun jelas. Ia menjelaskan bahwa keputusannya masuk sebagai karyawan biasa bukan untuk menjebak siapapun, melainkan untuk memahami budaya perusahaan dari sudut pandang yang paling rendah. Ia ingin melihat apakah nilai-nilai yang tertulis di dinding benar-benar hidup dalam perilaku sehari-hari. "Aku berasal dari desa," ucapnya tanpa ragu, "dan aku bangga dengan itu." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Sari menegaskan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, logat bicara, atau asal-usul, melainkan oleh cara ia memperlakukan orang lain. Ia mengakui bahwa hari-hari awal terasa berat. Setiap hinaan melukai, setiap tawa merendahkan meninggalkan bekas. Namun, ia memilih bertahan karena ia percaya bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, melainkan dengan keteguhan. CEO menutup pertemuan itu dengan pengumuman perubahan besar dalam perusahaan. Pelatihan etika wajib, sistem pelaporan yang adil, dan komitmen baru untuk menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi. Tepuk tangan pelan terdengar, bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai pengakuan. Saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, beberapa karyawan menghampiri Sari, meminta maaf dengan tulus. Sari menerimanya dengan senyum kecil, bukan karena ia lupa, tetapi karena ia memilih melangkah maju. Hari itu, Sari tidak hanya mempertahankan harga dirinya, tetapi juga mengembalikan kehormatan pada sebuah tempat yang hampir kehilangannya. Dan kisah itu menjadi pengingat abadi bahwa kerendahan hati adalah kekuatan terbesar yang sering diremehkan. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa dunia sering kali menilai seseorang dari hal-hal yang terlihat di permukaan. Pakaian sederhana, logat bicara, atau latar belakang yang berbeda kerap dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Padahal, kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang telah mereka lalui dan siapa sebenarnya mereka di balik kesederhanaan itu. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang diberikan karena jabatan atau harta, melainkan karena kita semua adalah manusia yang setara. Kesombongan mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita ini hingga akhir. Dukungan kalian dalam bentuk like, komentar, dan subscribe sangat berarti bagi channel ini, agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya.
dengan cerita yang tak kalah seru dan penuh pelajaran hidup.